Urusan dapur nenek moyang kita baik-baik ya fams. Ngewarisin banyak resep masakan yang nikmatnya sepanjang zaman. Di Jakarta ada kuliner sederhana yang sangat melegenda. Namanya sayur asem Betawi. Menu berbahan sayur segar ini fams sebetulnya banyak di daerah lain se-Nusantara. Kalau mau tahu bedanya, kita intip yuk ke dapurnya. Sayur asam Betawi identik dengan aneka isian. Sedikitnya ada 8 jenis sayuran, mulai dari kacang panjang sampai jagung manis. Bumbu utama sayur asam Betawi cuma cabai rawit, garam, dan bawang merah. Semuanya ditumbuk kasar. Aneka sayuran yang sudah bersih dan dipotong semua direbus bersamaan. Ada tambahan kacang tanah dan oncom juga loh. Jangan lupa masukkan daun salam sebagai penambah cita rasa. Kuah sayur asam Betawi punya ciri, pemilihan buah asam yang masih muda jadi rahasia. Sebelum masuk dalam rebusan, buah asam harus ditumbuk dulu. Yang dipakai cuma air asamnya aja, ampas dari biji dan kulitnya dipisahkan. Seger banget deh pastinya. Oh iya, karena campuran kemiri, terasi, dan cabai merah, kuah sayur asam dari Jawa cenderung lebih keruh dibanding sayur asam ala Betawi. Bedanya lagi, sayur asam dari Betawi memiliki isi dan jenis sayuran yang lebih banyak dari filosofinya yang menggambarkan persatuan. Walau beraneka ragam, rasanya tetap nyatu dan nikmat pastinya. Sejarah sayur asam Betawi dekat dengan kondisi masa penjajahan Belanda. Ketika pemerintah kolonial Belanda menguras habis kekayaan alam Nusantara, di Betawi justru tumbuh subur pohon asam. Dari situlah fams, awal munculnya kuliner sayur asam dari Betawi. Di daerah Joglo, Jakarta Barat, ada loh fams, warung sayur asam Betawi yang legendaris. Berdiri sejak 1970, warung sayur asam yang satu ini selalu ramai banget fams. Sejak pukul 8 pagi hingga tutup di jam 4 sore, warung gak pernah sepi fams. Konsistensi rasa yang terjaga puluhan tahun ngebuat pengunjungnya selalu balik lagi dan lagi. Siapa yang gak tergoda sih sama yang satu ini? Kuahnya yang kuning cerah sekilas emang mirip kayak gulai. Tapi ini bukan gulai fams, ini empal gentong. Sajian legendaris yang udah ada di Cirebon sejak abad ke-18. Empal berarti daging sapi rebus atau goreng yang dipotong pipih dan dibumbui. Karena dimasak di dalam gentong, maka disebut empal gentong. Bagi yang mudik dan melintas di jalur Pantura, wajib deh icip-icip empal gentong dari Cirebon. Pemakaian gentong dipercaya menambah cita rasa masakan semakin enak. Biar ngiler, fams. Oh iya, selain empal gentong, Cirebon juga punya empal asem. Sama-sama dari daging sapi, empal asem lebih aman bagi penderita kolesterol karena tidak mengandung santan. Nikmatnya nggak kalah kok, daging sapinya lembut dan gurih. Kuah beningnya ringan menyegarkan. Enak banget. Katanya dulu daging kerbau lah yang dipakai untuk ngebuat empal dari Cirebon. Nilai toleransi ajaran Sunan Gunung Jati sangat menghormati umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci kala itu. Larutan asam Jawa inilah yang membuat kuah empal asamnya jadi segar. Jangan lupa bumbu halus lainnya ditumis juga. Untuk memastikan teksturnya lembut dan lunak, rebusan daging sapi dipotong kecil-kecil fams. Rebus kembali bersama bumbu, air asam Jawa, dan belimbing wuluh. Masaknya 2 jam biar makin meresap. Ini dia fams, empal asam dari Cirebon. Mantap! Kalau malas makan nasi, makan mie aja juga enak sih. Berbeda dengan mie instan, ini bakmi Jowo fams. Selain dari bumbu dan bahan campurannya, keistimewaan bakmi Jowo ada pada cara pengolahannya. Memasak bakmi Jowo masih memakai cara tradisional. Anglo alias tungku tanah liat dengan panas api dari arang membuat bakmi Jowo semakin etnik fams. Katanya bakmi Jowo yang asli direbus alias digodok fams. Perkembangannya ada bakmi Jowo goreng dan bakmi Jowo nyemek dengan kuah yang lebih kental. Ditambah suwiran daging ayam. Makin mantap nih fams.
Kalau yang ini sate ayam bumbu badas alias bumbu bakar bacem pedas. Jenis bumbu bacem emang Jawa banget, fams. Rasanya cenderung manis dengan sentuhan khas gula merah. Sebenarnya, fams, bacem jadi salah satu cara awetkan makanan orang Jawa dulu. Dibacem artinya direndam dalam air gula atau garam supaya makanan menjadi awet. Kalau biasanya tempe atau tahu yang dibacem, ini sate ayam, fams. Maknyus deh rasanya. Asik nih makan ikan bandeng bakar dari Semarang. Populer dengan nama bandeng presto. Bandeng bakar khas Semarang gak kalah enak. Meski punya banyak duri, ikan bandeng rasanya gurih. Dimasak tanpa bumbu, lezatnya tetap ori. Enaknya asli. Cara paling efektif untuk hilangkan duri halus, iris bagian badannya kayak gini, fams. Sip lah, tinggal dibakar aja nih sampai bandeng matang. Lumuri dulu bumbu merah khas Semarang, lalu bakar lagi sampai bumbu kering dan meresap. Sebagai andalan dari Semarang, sajian kuliner bandeng mulai menarik perhatian masyarakat di tengah dekade tahun 70-an. Sajian bandeng presto lah yang jadi pionirnya. Selain lezat, bandeng ternyata kaya manfaat, fams. Kandungan gizi ikan bandeng nggak kalah sama ikan salmon. Omega 3 pada ikan bandeng 6 kali lebih besar dibandingkan salmon. Mencegah jantung koroner, dan sangat baik bagi perkembangan otak. Kalau pengen menu bandeng yang berkuah, coba ini, racikan resep sop ikan bandeng tanpa perlu banyak isian dan bumbu dapur yang sederhana. Selain dikukus, merebus jadi salah satu cara sehat mempertahankan kandungan gizi dari ikan. Menggoreng ikan justru tidak dianjurkan. Bumbu yang minimalis bisa tonjolkan cita rasa gurih alami dari bandeng. Kombinasinya sayuran segar dalam komposisi yang pas. Ciptakan kuah kaldu yang enak banget, fams. Sajian sop ikan bandeng bisa jadi cara baru menikmati sensasi gurih ikan sehat tanpa khawatir amis yang berlebihan. Cakep nih. Ini dia, fams, ikan patin bakar bambu. Dari aromanya udah manggil-manggil pengen dicoba. Makanan yang dimasak dalam bambu emang juara banget deh rasanya. Lembutnya daging ikan patin bikin nikmat lahir batin. Harum aroma bakaran bambu daun pisang bikin nafsu makin jadi terangsang. Enak banget, fams. Aneka bahan bumbu seperti bawang, lengkuas, kunyit, dan jahe makin mantap dengan cara yang melimpah. Ikan patinnya jadi nggak kesepian nih. Selain bumbu rempah yang berani, pilih ikan patin hidup atau masih segar. Bersihkan dengan benar supaya aroma lumpur khas ikan patin jadi kabur. Nenek moyang kita dulu biasa memakai daun pisang untuk membungkus dan memberi sentuhan harum yang khas pada masakan. Mirip kayak bikin pepes ya. Bedanya bungkusan patin daun pisang kembali masuk ke dalam bambu hitam. Memiliki ketebalan yang baik, bambu hitam nggak mudah pecah. Kalau udah kena bakaran api, aromanya wangi dan mudah meresap pada makanan. Terkurung 2 jam dalam proses pembakaran, ngebuat menu patin bakar bambu jadi spesial banget, fams. Gak rugi deh nahan lapar segitu lama demi patin bakar bambu. Cukup dimakan pakai nasi panas, sajian yang ini udah enak banget, fams. Gak perlu macem-macem, sambal bajak teri Medan. Kalau dibuat jadi nasi kepal juga praktis dan gampang dibawa untuk bekal. Enak banget nih, fams. Nasi panas irisan telur dadar, teri Medan pedas dalam bungkusan daun pisang. Ikan imut-imut ini, fams, udah lama jadi sumber penghasilan nelayan dari Medan. Di pasar sentral kota Medan, ada banyak ikan teri kering dengan beragam ukuran. Harganya relatif, tergantung kantong dan kebutuhan kita, fams. Karena banyak permintaan dari pasar lokal hingga luar Sumatera, harga teri Medan jadi yang paling mahal loh. Sebelum diolah, teri Medan harus dicuci. Harus bersih betul supaya kualitas hasilnya juga baik. Berhubung mau bikin olahan teri kuning, gunakan mesin khusus supaya kandungan airnya berkurang. Hihihi. Yang spesial dari olahan teri Medan di sini, fams, pakai irisan daun bawang batak.
Daun bawang Batak juga dikenal dengan nama lokyo. Dari segi rasa, daun bawang Batak mirip perpaduan bawang putih dengan bawang bombay. Aromanya juga harum, fams. Agar rasanya lebih gurih, goreng juga kacang tanah. Giliran teri Medan ikut digoreng. Oh iya, konsumsi ikan teri bagus loh buat tulang dan gigi. Kalsium dan fosfor pada tulang ikan yang ikut termakan mudah terserap tubuh. Memasak ikan teri harus sabar, fams. Api jangan besar-besar, biar ikan imut gak gampang gosong. Cabai merah keriting, bawang putih, dan bawang serai dihaluskan untuk campuran sambal teri. Beri air perasan jeruk nipis biar tambah segar. Masak sampai air berkurang, lalu sambal siap disajikan. Sambal teri kini jadi oleh-oleh khas dari Medan. Nikmat disantap dalam kondisi garing, pastikan semua orang sudah dingin biar nggak mudah melempem saat di-packing. Sip lah, jadi deh sambal bajak teri Medan. Aneka goreng-gorengan emang enak banget deh buat cemilan. Tenang, ini nggak cuma nikmat, tapi sehat juga. Ini cireng isi tahu susu, fams. Dengan campuran susu di dalamnya, tahu jadi semakin kaya nutrisi. Teksturnya renyah di luar dan lembut di dalamnya. Cirengnya kenyal-kenyal gitu deh. Siapkan sagu alias tepung aci buat isian tahu susunya, fams. Bumbu halus bawang merah, bawang putih, dan potongan bawang daun sebagai perasa. Gunakan air hangat untuk mencampurkannya ya, fams. Sip lah, tinggal bentuk bulat adonan dan taruh potongan tahu susu di tengahnya. Unik ya, fams, kalau biasanya tahu jadi pembungkus, kali ini justru jadi isiannya. Kalau warna udah keemasan, aci digoreng alias cireng isi tahu susunya sudah jadi. Di Lembang, Jawa Barat, ada tempat yang terkenal dengan produk tahu susu loh, fams. Terbuat dengan campuran susu sapi asli yang masih murni. Kandungan gula laktosa dan garam mineral pada susu bisa beri sentuhan gurih alami, yang bikin tahu jadi semakin nikmat. Proses pembuatannya juga masih tradisional, fams. Proses perendaman kacang kedelai jadi tahap yang paling awal dalam pembuatan tahu. Selama 4 jam, perendaman kacang bisa mengembang dan kulit airnya terkelupas. Kalau udah, fams, kedelai lanjut dicuci supaya bersih dari kulit arinya. Lanjut, giling kacang kedelai bersih dengan air bersih pula supaya teksturnya menjadi makin halus. Lihat tuh, fams, hasil gilingannya udah kayak bubur tahu. Setelah matang, saring air rebusan kacang kedelai untuk dipisahkan antara ampas dan susu kedelainya. Sip deh, sari kedelai murni lanjut diberi margarin, garam, dan susu sapi murni. Tujuannya sih supaya rasa tahu menjadi gurih dan teksturnya lebih lembut banget, fams. Untuk proses fermentasi pakai air biang tahu, fams. Biang tahu ini berasal dari air sisa pembuatan tahu yang didiamkan selama 1-2 hari. Aduk hingga rata dan biarkan sampai mengendap. Biasanya cuma 15 menitan aja kok. Lanjut, fams, pisahkan air biang dengan endapan di bawahnya. Hasil endapan udah mirip kayak kembang tahu yang siap dicetak menjadi tahu. Dalam 1 tong endapan tahu bisa hasilkan 5 papan cetak tahu seperti ini, fams. Tutup dengan kain, lalu press selama 1 jam. Widih, tahu susunya udah kebentuk tuh, fams. Cantik banget ya hasilnya. Potong tahu susu sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Supaya gurih, potongan tahu susu masih harus direbus bersama garam dan bawang putih. Perebusan dengan rempah ini, fams, bisa bikin tahu susu semakin awet. 15 menitan aja tahu susu udah jadi nih. Sebelum dikemas, dingin dulu ya. Berdiri sejak tahun 2008, rumah produksi ini bisa hasilkan 16.000 potong tahu susu dalam sehari. Ada tahu susu putih dan tahu susu kuning. Mantap! Di balik prosesnya yang panas berapi-api, siapa sangka bisa hasilkan kerajinan yang cantik dan menawan. Ini dia, fams, kerajinan patung dari logam Kuningan, asal Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Logam berbahan kuningan spesial loh, fams, mengandung antiseptik atau antibakteri. Bahan kuningan sering dipakai di lingkungan medis. Katanya kuningan mampu mendisinfektan diri sendiri dari banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Keren ya?
Kerajinan patung dari Trowulan berawal dari sini, fams. Bahan baku logam kuningan yang udah nggak terpakai diolah kembali dengan campuran seng. Butuh waktu 8 jam pemanasan hingga logam mencair. Wah, lama juga, fams. Maklum deh, titik didih logam kuningan bisa mencapai 900 derajat Celcius. Panas bingit deh, fams. Sambil menunggu, kita buat cetakannya dulu. Kali ini kita bikin bentuk patung kuda. Lilin cair jadi bahan bakunya, fams. Masukkan lilin cair panas ke dalam cetakan, lalu celupkan ke dalam air. Cairan lilin yang membeku langsung membentuk sesuai dengan wadahnya. Cetakan lilin yang udah jadi lanjut diberi adonan dari campuran semen dan pasir. Tunggu selama 2-3 jam hingga bagian dalam mengeras. Proses berikutnya butuh ketelitian, fams. Detil cetakan patung harus dirapihkan manual dan dipaku sebagai penahannya. Pokoknya harus mirip betul kayak aslinya. Dari ujung kepala sampai ujung ekor. Nggak nyangka ya, untuk bikin cetakannya aja prosesnya rumit dan panjang. Cetakan patung yang udah berbentuk lanjut dilapisi dengan cairan tanah liat. Istilahnya sih ngemil. Penjemurannya hingga 3 hari loh, fams. Sabar. Setelah kering, cetakan udah bisa dibakar. Proses pembakaran butuh waktu 8 jam dengan bahan bakar kayu kering supaya panasnya rata. Saat diangkat kelihatan banget tuh panasnya, merah membara. Hati-hati ya, fams. Sekarang tinggal dicor aja nih. Tuang cairan logam kuningan ke dalam cetakannya, fams. Setelah dicor bisa kok langsung dipecahkan. Percaya deh, hasilnya keren banget, fams. Aneka patung logam kuningan ini bahkan sudah mendunia loh. Canggih ya. Sekarang kita ke Lampung yuk. Di sini, fams, ada satu simbol kehormatan dari logam tembaga atau kuningan. Namanya siger. Penampakan siger sangat mudah dijumpai. Hampir di setiap sudut kota ada loh. Bahkan sampai ada monumennya segala. Jangan heran kalau siger menjadi salah satu identitas dari Lampung. Siger berbentuk simetris kiri dan kanannya. Pada bagian atas terdapat lekukan dengan jumlah yang spesifik. Bisa 5, 7, bahkan 9 yang mencirikan dari wilayah mana siger berasal. Dengan warna emas, siger biasa dipakai oleh perempuan suku Lampung pada acara pernikahan atau acara adat budaya yang lainnya. Dulu siger dibuat dari emas asli loh, bahkan dipakai sebagai perhiasan kaum wanita sehari-hari. Wow, mantul! Kebetulan nih ada festival budaya besar di Lampung. Di pintu gerbang Pulau Sumatera ini, setiap tahunnya rutin digelar Lampung Krakatau Festival. Acaranya rame banget, fams. Digelar untuk memperingati letusan bersejarah Gunung Krakatau yang terjadi pada 26 Agustus 1883. Yang paling menantang dari festival Krakatau ini, ada kegiatan tur mendaki ke anak Gunung Krakatau nih, fams. Wah, bikin deg-degan. Anak Gunung Krakatau muncul setelah letusan dahsyat Gunung Krakatau dan sepanjang Januari hingga April 2020 aja, fams, sudah terjadi sekitar 12 kali aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Gak heran deh kalau gunung ini jadi salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Wah, wah, wah. Untuk mencapai anak Gunung Krakatau, para peserta harus naik kapal dari dermaga Bom Kalianda menuju Pulau Sibesi. Sabar, peserta nggak langsung naik gunung kok. Di Pulau Sibesi, peserta Krakatau Tour disambut meriah dan menginap dulu 1 malam. Hiburan tarian bedana sebagai sambutan menjadi bentuk rasa sukacita. Tari bedana menggambarkan tata kehidupan dan budaya masyarakat Lampung yang ramah dan terbuka. Saik, fams. Keesokan harinya, tur pendakian anak Gunung Krakatau kembali dilanjut. Dari Pulau Sibesi masih harus menyeberang dengan perahu. Pemandangannya indah banget loh, fams. Ada 2 jalur pendakian menuju puncak anak Krakatau. Awalnya memang landai, tapi jalur pendakian bisa semakin terjal. Semangat ya! Tenang aja deh, selama mendaki ada ranger yang mendampingi. Selain keamanan, ranger juga bertugas menjaga kelestarian anak Gunung Krakatau yang menjadi daerah konservasi. Kalau sudah sampai di puncak, dijamin takjub sama keindahan panorama alamnya. Keren banget, fams. Kalau nanti sudah aman, jadi pengen kesana nih.
Sebenarnya sih resep dapur dari para leluhur masih banyak banget nih yang belum kita buka. Sabar ya fams, besok kita ketemu lagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.